Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid ini, kita sama-sama bertafaqquh fiddin, belajar, mengkaji ilmu agama syar'i. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, pemahaman yang sempurna. Kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas tentang 3 macam najis dan cara mensucikannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kalau kita berbicara najis itu secara bahasa adalah ma yustaqdaru walau tahiran kabusaqin wa maniyin wa mukhatib. Ma yustaqdar, sesuatu yang dianggap menjijikkan, itu namanya najis. Semua ataupun sesuatu yang dianggap menjijikkan itu najis. Kenapa ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah? Karena sesuatu yang menjijikkan itu, sesuatu yang kotor itu kan tidak mesti najis. Maka di sini disebutkan sesuatu yang dianggap menjijikkan walau tahiran, meskipun itu suci. Semisal apa? Semisal air ludah. Air ludah itu kalau kita kasih sama orang kan ya orangnya nggak seneng. Ya. Tahir nggak air ludah itu? Tahir dia. Bersih kan, suci kan? Walau tahiran kabusaqin wa maniyin, kemudian mani. Mani itu kan sesuatu yang menjijikkan manusia. Kalaupun nanti di sana
akan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama berkenaan dengan status mani ini. Apakah dia tahir atau dia najis? Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas ya mani itu tahir. Suci dia. Kenapa? Alasannya simpel saja. Kalau kita katakan yang namanya sperma, yang namanya mani itu najis, maka berarti manusia itu berasal dari sesuatu yang najis. Makanya sperma itu tidak najis. Ya, mani itu tahir. Ya, suci dia. Mungkin ada orang yang beralasan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika pakaian mereka terkena mani, terkena sperma itu harus dibersihkan. Kata para ulama, ya membersihkan itu bukan berarti sesuatu itu najis. Ya. Kalau kita punya apa di rumah itu kan kotor, kemudian kita bersihkan, kan tidak mesti harus najis. Itu alasannya. Tapi mereka yang beralasan bahwasanya mani itu adalah najis ya tadi itu. Karena apa? Karena Rasulullah itu memerintahkan untuk apa? Membersihkan mani tadi itu dan ditentukan caranya. Ya. Itu secara bahasanya. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan najis itu adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah. Sesuatu yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan salat. Yang mana kalau najis ini, sesuatu yang kotor ini ada pada diri seseorang ketika dia melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia tahu dan paham bahwasanya itu adalah najis, maka sholatnya tidak sah. Itu yang dimaksud dengan najis secara istilah. Kemudian kata para ulama berdasarkan hitungan Bapak sekalian, najis itu jumlahnya ada 20, saya sebutkan sebagian. Ya. Yang pertama itu adalah baulun, pipis. Ya, pipis. Baik itu pipisnya anak kecil yang masih bayi atau umur berapa, yang penting pipis. Itu najis. Ya, tapi nanti cara mensucikannya itu nanti berbeda, nanti kita jelaskan. Ya. Air kencing baik itu dari kencingnya manusia, ya, ataupun kencingnya hewan ataupun binatang yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan, dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kemudian yang kedua al-madi, ya, madi. Madi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan seseorang, itu karena ada rangsangan, ya, pegang lawan jenisnya, gitu kan? Kemudian menghayal, gitu kan? Keluar itu diiringi dengan syahwat itu, maka itu namanya madi. Atau megang apa begitu kan, yang membayangkan kuda, ayam begitu kan, keluar ya madi kan. Kemudian yang ketiga itu adalah wadi. Kalau wadi itu biasanya keluar karena kecapean, ya, seharian kerja itu kan, capek, tiba-tiba pas malam ya ada basah-basah begitu, apa namanya, ya ada basah-basah begitu, ya itu biasanya wadi. Atau biasanya pas lagi nonsu, pas lagi di kamar mandi, pas lagi lama, itu hanya kedua biasa, ya itu wadi. Ya. Kemudian yang berikutnya warautun min ghaitin, kotoran
kotoran dari manusia ataupun kotoran dari binatang, dari hewan, walau min samakin wajaradin, baik kotoran itu berasal dari ikan ataupun belalang, itu najis. Jadi kotoran ikan niku Pak, ya, itu najis. Ya, makanya kan tidak boleh kita langsung makan kecuali dibersihkan terlebih dahulu, kecuali ikan-ikannya itu kecil yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan atau ini sulit untuk dibersihkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi ada ulama yang berpendapat enggak, kotoran ikan itu tidak najis. Ya, alasannya kenapa? Alasannya karena ikan itu kan halal, ikannya halal yang mesti kotorannya tidak najis, kan begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalbun, anjing, saya percepat. Kemudian khinzirun, babi. Wa far'un kullu minhuma ma'a ghairi, anak peranakan dari keduanya, itu juga najis. Kemudian cairan luka yang telah berubah rasanya ataupun baunya ataupun warnanya, nanah itu najis, ya, khomer itu najis. Kemudian muntahan itu meskipun belum berubah juga najis, ya. Bangkai, selain bangkai manusia, jenazah apa namanya, punya manusia, itu juga najis. Selain apa? Kalau di para ulama menyebutkan itu bangkai, selain bangkai manusia, selain ikan dan belalang, maka itu najis. Sama juga dengan darah. Darah itu dihukumi najis. Ya, darah itu najis. Kemudian ikhwan sekalian, itu tadi berdasarkan hitungan najis itu jumlahnya 20, saya sebutkan sebagiannya tadi. Kemudian dari segi pembagian yang diurutkan berdasarkan tingkat hukum dan cara membasuh, najis itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah najis mughalladah. Apa yang dimaksud dengan najis mughalladah itu? Najis mughalladah itu adalah najis yang berat hukumnya. Ya. Hewan yang tergolong najis mughalladah itu adalah anjing dan babi. Itu berat najisnya, Pak. Ya. Dan peranakannya itu menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau menurut Maliki dan Hanafi, enggak, dia tidak termasuk najis mughalladah, najis biasa, itu anjing dan babi. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya babi kemudian anjing itu termasuk najis mughalladah yang berat. Maka ikhwan sekalian, kalau ada benda yang terkena najis mughalladah, jilatannya, kemudian kencingnya, atau tersentuh bagian tubuhnya disertai adanya basah-basahan antara bagian tubuhnya dengan benda yang disentuh itu, maka harus disucikan dengan 7 kali basuhan. Ya. Jadi kan sekalian, katakanlah anjing ataupun babi, ya, anjing tadi itu mengenai barang sesuatu begitu kan, hanya sekedar badannya saja, tetapi badannya dengan barang yang disentuh tadi, dengan benda yang disentuh itu ada basah-basahannya, maka harus dibersihkan, disucikan. Caranya dibasuh sebanyak 7 kali. Jilatannya, kencingnya, apa saja begitu kan, 7 basuhan. Ya. Kenapa harus 7 basuhan ikhwan sekalian? Ini bentuknya ta'abbudi kata para ulama. Yang jelas sudah dari sana. Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Ya. Apakah memungkinkan dibasuh 4, 5? Begitu kan, bisa nggak kira-kira basuh? Bisa nggak kira-kira bersih? Ya. Kata para ulama, ini sifatnya memang sudah dari sana, ya harus 7. Ya, harus 7. Ya. Bagaimana caranya ikhwan sekalian? Cara membersihkannya itu adalah dihilangkan zatnya terlebih dahulu, baru dicuci 7 kali
basuhan, gitu kan? Jadi zatnya itu dulu itu dihilangkan, gitu kan? Setelah hilang, gitu kan? Baru dibasuh 7 kali. Jadi basuhan yang menghilangkan zat najis meskipun berulang-ulang itu dihitung 1. Kalau zatnya, ya, kalau zat najisnya itu sudah hilang, ada kan, bentuknya, baunya dan rasanya itu mungkin, ya, maka setelah itu baru dibasuh 7 kali. Ya, dan sekali lagi kan sekalian, 7 basuhan itu bersifat ta'abbudi, tidak bisa dikurangi, walaupun kita menganggap dibasuh 5 kali itu sudah cukup. Kenapa harus 7 kata para ulama? Karena dia termasuk najis mughalladah. Ya, termasuk najis mughalladah. Apalagi kalau kita berbicara menurut ilmu kedokteran, kan ada banyak kuman dalam air liur anjing itu, Pak. Ya, mulai dari virus nopo niku, virus nopo rabies. Kemudian ada yang namanya disebut dengan nopo cacing pita, betul ya, cacing pita yang biasa itu terbawa oleh jilatan anjing dari arah anusnya ke daerah lain, karena memang kebiasaan anjing itu Bapak sekalian itu biasanya menjilati tubuhnya sendiri, itu anjing. Ya. Itu sudah biasa. Ya. Menjilati anusnya, kemudian setelah itu menjilati badannya, itu kan, maka rentan dia akan membawa virus-virus itu, dan anjing itu kan banyak virusnya. Nah, dikhawatirkan nanti ketika terjadi perpindahan itu ikhwan sekalian, itu kan, dia menjilat kepada benda ataupun kepada manusia, kepada sesuatu, dia membawa yang namanya virus tadi itu. Maka dibersihkan 7 kali basuhan. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, ya, falyaghsilhu sab'a." Apabila anjing minum dari wadah salah seorang di antaramu, kata Nabi, maka basuhlah 7 kali. Ingat sekali lagi, 7 kali itu hitungan ta'abbudi, kan? Artinya sudah memang dari sana, tidak boleh kita rubah, ya, tidak boleh kita rubah. Dan juga kita harus perhatikan bahwa sekalian, ya, banyaknya debu yang wajib dicampurkan dengan air itu adalah, tadi kan dicampuri dengan lanjutan hadisnya itu kan ulahunna biturab, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama itu dengan debu, dalam riwayat yang lain juga di akhirnya lah. Banyaknya debu yang wajib dicampurkan dengan air itu adalah seukuran yang sekiranya debu itu bisa mengeruhkan air dan debu bisa sampai ke seluruh tempat najis itu. Jadi pastikan ketika menyampur air dengan debu itu, atau debu dicampur ke air atau air dicampur ke debu, itu pastikan ya kawan sekalian, ya, airnya itu keruh. Ya, airnya itu keruh. Ya. Harus berapa berat, berapa kilo tanahnya, ya kan? Yang penting itu keruh, ya kan? Yang penting keruh, pastikan keruh, dan harus rata ke tempat di mana jilatan anjing itu, ya, menjilat. Ya. Dan ingat kata para ulama, posisi tanah itu tidak boleh diganti dengan deterjen apapun. Pakai rinso tidak bisa. Tanah diganti sama sabun, sama rinso, sama apa itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya sabun, yang namanya deterjen apapun mereknya itu tidak bisa mensucikan jilatannya anjing. Ya, najisnya anjing itu subhanallah hanya bisa disucikan, dibersihkan dengan tanah, tidak bisa dengan yang lainnya. Ya kan? Dan itu sudah dibuktikan, Pak. Ya, tidak bisa dibersihkan dengan apapun kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat dari syariat Islam. Nah, bagaimana cara mencampurnya? Bagaimana cara mencampur antara air dengan tanah itu? Satu, ya, ini ada 3 cara yang disebutkan oleh para ulama. Mencampur air dan debu secara bersamaan, berbarengan, ya. Kemudian
baru setelah itu diletakkan pada tempat yang terkena najis. Ini paling utama. Jadi air dengan debu campur bareng. Dan kemudian apa? Ditaruh ke tempat yang jilatan tadi. Itu cara yang pertama. Dan ini paling sempurna, paling baik. Kemudian cara yang kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Kemudian yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Itu najis yang pertama, najis mughalladhah, babi dan anjing. Ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah itu? Najis yang diringankan hukumnya. Contohnya adalah air kencing bayi yang berkelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Itu kencingnya termasuk najis mukhaffafah. Ya. Terus bagaimana kalau kencing anak perempuan? Kalau kencing anak perempuan itu dari semenjak dia lahir itu termasuk najis yang sudah di atasnya mukhaffafah. Nanti yang dimaksud dengan najis mutawassithah, di atasnya mukhaffafah. Ya. Kalau perempuan itu dari awal itu sudah lebih berat dia daripada laki-laki ini. Ya, makanya cara membasuhnya, membersihkannya nanti berbeda. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, benda yang terkena najis, kencing anak laki-laki yang belum makan dan minum kecuali susu dan belum mencapai umur 2 tahun, maka cara mensucikannya dengan diperciki dan dia harus menguasai. Maksudnya menguasai itu air itu harus rata di tempat itu, menguasainya. Maknanya harus rata dan tidak harus mengalir. Yang penting air menguasai air kencing tersebut dan zat najis itu hilang. Ya, tetapi membasuhnya lebih utama. Ya, membasuh lebih utama. Ya, kalau tadi kan diperciki, tapi membasuh itu lebih utama. Dan kebolehan diperciki ini dengan syarat benda tersebut itu tidak bercampur dengan basah-basahan. Ya, kalau dia bercampur dengan basah-basahan, kencing anak kecil yang belum berumur 2 tahun itu bercampur dengan basah-basahan, maka caranya mensucikannya itu dengan cara dibasuh, bukan diperciki. Itu kalau dia bercampur dengan sesuatu yang basah, ya, dengan sesuatu yang basah, ya. Maka yang harus kita perhatikan juga, Pak sekalian, ya, umpamanya pipis tadi itu, anak kecil tadi itu pipis di kain, maka kain yang terkena kencing itu harus diperas terlebih dahulu. Diperas sampai tidak mengalir, kemudian setelah itu baru diperciki. Ya, bukan posisi kain masih basah, di situ masih ada kencingnya, kemudian kita perciki, tidak begitu. Ya, tapi kain itu diperas dulu, gitu kan, sampai tidak ada yang menetes. Nah, baru setelah itu diperciki air. Ya, atau ya dari awal atau dia posisinya sudah kering. Ya, maka kalau sudah kering jadi tinggal merciki. Jadi sekali lagi tidak boleh pas posisi basah itu, pas posisi masih mengalir itu kemudian kita perciki, tidak boleh, diperas terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya, ikhwani fiddin rahimani rahimahullah, dikecualikan dari kencing anak laki-laki yang tetap harus dibasuh walaupun belum berumur 2 tahun. 1, itu kotorannya dan seutainya itu tetap dibasuh, tidak boleh diperciki, ya, tidak boleh diperciki.
Yang kedua itu muntahannya, ya. Air kencing anak laki-laki yang telah makan atau minum selain susu, ya, dan bentuknya itu adalah untuk nopo gizi istilahnya, maka juga harus dibasuh, tidak boleh diperciki. Maksudnya begini, jadi kalau ada anak yang belum berumur 2 tahun, tetapi dia, ya, makan, ya, sesuatu itu dan sebagai bentuk nutrisi kepada dirinya, maka pipisnya itu bukan diperciki tapi dibasuh. Ya. Itu sama, ya, dengan kalau ada anak kecil yang belum berumur 2 tahun kemudian air susu, ketika dia minum air susu ibunya, kan, kemudian diiringi dengan susu nopo formula, itu sama, ya, maka caranya tidak diperciki tapi dibasuh. Kenapa? Karena formula itu sebagai pengganti makanan, kecuali hanya air semata saja, ya, dicampuri dengan air tok begitu kan, air saja. Kenapa? Karena itu kan bukan makanan, maka pipisnya itu cukup diperciki, begitu kata para ulama. Ya, tapi kalau dia sudah makan sesuatu, kata apalagi makan pisang, makan apa, itu kan biasanya kan orang-orang tua kita gitu kan, anaknya itu kan belum berumur 2 tahun itu kan sudah dikasih sun, bukan si apa, gitu kan. Lah ketika dia pipis kena pakaian tadi itu yo najis, cara mensucikannya adalah dibasuh, bukan diperciki. Itu kan, itu kata para ulama. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang berikutnya, ya, najis yang ketiga yaitu najis mutawassit. Ya, lah kemudian ikhwan sekalian, kita kembali lagi, maksud saya begini. Jadi kalau ada anak kecil yang tadi yang seharusnya umur di bawah 2 tahun itu kan najisnya kan termasuk mukhaffafah, ya, najis yang ringan, ya, kencingnya. Tetapi kalau dia makan sesuatu, katakanlah sun tadi itu, walaupun dia berumur belum genap 2 tahun, itu dia sudah naik tingkat najisnya, bukan mukhaffafah lagi, tapi dia najis mutawassithah. Ini yang akan kita jelaskan, ya. Jadi kalau bayi yang makan itu yang belum genap 2 tahun, yang seharusnya itu kan najis kan mukhaffafah, tinggal diperciki saja. Tapi karena dia makan sesuatu, maka naik levelnya kepada najis yang ketiga, ya, najis mutawassithah. Ya. Apa yang dimaksud dengan najis mutawassithah itu? Najis mutawassithah itu adalah najis yang hukumnya sedang antara mughalladhah dan mukhaffafah. Berarti mutawassithah ini di atas mukhaffafah. Ya kan? Jadi kalau urutannya mughalladhah, mutawassithah, kemudian mukhaffafah. Ya. Jadi ya, apa yang dimaksud dengan mutawassithah itu antara mughalladhah dan mukhaffafah. Contohnya apa? Contohnya air kencing manusia ataupun kotoran manusia itu mutawassithah. Nanah mutawassithah, ya. Kemudian muntah juga iya. Kotoran hewan itu najis mutawassithah, ya kan? Tapi kalau dalam mazhab yang lain kayak seperti Maliki, kotoran hewan itu bukan najis, ya, bukan najis, ya, tapi dia suci istilahnya, ya kan? Tapi dia suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu kotoran binatang itu termasuk najis, ya, termasuk najis, ya. Makanya nek masuk masjid kok nginjak nopo kotoran ayam begitu kan, kemudian sholat pakai itu yo tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena termasuk najis. Tapi dalam mazhab yang lain, ya, seperti Maliki, kalau tidak menurut saya itu tidaklah najis. Cuma ya kok kotor belum tentu najis, kan begitu? Ya. Kotoran hewan, kemudian darah haid, minuman keras, bangkai kecuali ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan itu masuk najis mutawassithah, di atas mukhaffafah, kan? Di bawah mughalladhah. Nah,
Kemudian najis mutawassithah itu dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ainiyah, ya, ainiyah. Najis mutawassithah ainiyah. Apa najis ainiyah itu? Mutawassithah ainiyah itu hiyallati laha launun minal bayadi wassawad wal humrah wa ghairi dzalik. Ya, najis yang masih memiliki warna, ya, seperti putih, kemudian merah dan lain. Jadi najisnya itu dia masih berwarna, gitu kan? Ya, kalau kotoran sapi ya warnanya apa, manusia ya warnanya apa, masih berwarna dia, ya. Atau dia berbau, ya, yaitu sesuatu yang dapat diketahui dengan indera pencium, ya, masih ada baunya, ya, ataupun rasa, yakni sesuatu yang dapat diketahui dengan indera pengicip seperti manis, pahit dan lain-lain. Jadi yang harus kita perhatikan, najis ainiyah itu adalah ya memiliki warna, kemudian memiliki bau, kemudian memiliki rasa. Itu namanya najis mutawassithah ainiyah yang kelihatan. Jadi kan ainiyah itu kan yo nampak toh, mata kelihatan, gitu kan? Nah, bagaimana cara mensucikannya? Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yaitu dengan cara menghilangkan warna najis tadi itu, kemudian menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya. Itu cara membersihkannya. Kecuali kita mengalami kesulitan, maka dianggap suci. Ya. Jadi ikhwan sekalian, bentuknya harus dihilangkan, ya. Kemudian rasanya tidak ada, baunya tidak ada. Itu cara membersihkannya. Caranya dengan apa? Dengan cara, kalau bahasanya itu mengerok, gitu kan? Atau menggosok sebanyak 3 kali, katakanlah haid, ya. Ya, cara membersihkannya apa? Dikerok terlebih dahulu, dikerik terlebih dahulu, kemudian apa? Dikasih air. Kemudian juga kotoran manusia, kotoran hewan, kena baju, kena pakaian, ya dikerok dulu 3 kali, gitu kan? Ya, sebanyak 3 kali, kemudian dikasih air. Sama juga dengan karpet, terkena dia pipis, ya, dengan caranya dikerok, dikerik itu, ya. Ya, kalau artinya dihilangkan, gitu kan? Dihilangkan. Kemudian setelah itu dikasih air, yo karpet, yo baju dan sebangsa dengannya. Kemudian setelah itu dia tuangkan air sampai zat najis bekasnya itu hilang. Itu caranya. Ya. Itu caranya. Ya. Dan syaratnya, ya, dan ini kita perhatikan, dan syaratnya ketika kita membersihkan najis mutawassithah ini adalah dengan cara menuangkan atau mendatangkan air di atas tempat yang terkena najis itu. Kalau kita mencelupkan barang sesuatu yang terkena najis itu ke air, maka itu tidak dianggap suci. Kita ambil contoh, baju terkena najis. Bagaimana cara membersihkannya? Datangkan air, kata para ulama. Ini saya baca dalam kitab Fathul Qorib, ya, disebutkan seperti itu. Ya, datangkan air ke baju itu. Ini bahasanya disiram, gitu kan? Disiram. Ya, itu baru. Ya. Bagaimana kalau kita mencelupkan air? Kemudian bagaimana kalau kita mencelupkan baju tadi, pakaian tadi itu ke air, begitu kan? Maka tidak boleh. Itu tidak dianggap suci. Kan? Jadi datangkan air, ya, hadirkan air, bukan dicelupkan. Maka belum dianggap suci, kecuali air yang ada di dalam wadah itu sudah melebihi 2 kullah, baru boleh kita celupkan. 2 kullah itu kata para ulama memang terjadi perbedaan pendapat, ya. Pendapat yang lebih populer itu 270 liter. Itu sudah 2 kullah, ya. Kalau air yang ada di dalam ember itu sudah 270 liter, kan, maka kita boleh mencelupkan baju ke ember itu. Tapi kalau belum 270 liter, maka
maka tidak boleh dicelupkan. Kalau dicelupkan berarti tidak suci, karena tidak mensucikan. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah. Kalau sudah 2 kullah boleh, ya, boleh dicelupkan itu boleh. Lalu bagaimana ketika dicelupkan nanti terjadi perubahan? Nah, kalau terjadi perubahan walaupun 2 kullah ya berarti tetap dianggap najis. Ya, dicelupkan kok kuning gitu kan? Itu kan rasanya gimana? Ya najis lah gitu kan? Ya maka dianggap najis. Gitu kan? Dianggap najis. Ya. Lah, kenapa ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah? Kalau belum genap 270 liter itu kok belum bisa, tidak boleh dicelupkan. Ya. Karena kalau air itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bulan kemarin, kalau air itu terkena najis dan airnya itu belum 2 kullah dan terkena najis dia, air itu berubah ataupun tidak berubah, maka dia dianggap najis. Itu alasannya. Ya. Jadi kalau mencelupkan ini kan katakanlah baju ada najisnya, ya, dan belum 270 liter, itu kan? Kita celupkan. Ketika kita celupkan pakai tadi najis, air itu yang ada di ember itu walaupun berubah ataupun tidak berubah, maka dia dianggap najis. Kenapa? Karena sudah terkena najis. Gitu. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya. Bagaimana persoalannya? Ya, apakah boleh seseorang itu mandi junub dengan air yang kurang dari 2 kullah? Kata para ulama, ya, air yang digunakan untuk bersuci tidak dituntut harus 2 kullah. Yang penting airnya itu suci. Air mutlak istilahnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan begini. Yang kita sampaikan tadi kan ketika kita membersihkan najis itu kan di karpet, kemudian di pakaian kita, di sarung kita itu kan harus mendatangkan air, itu kan bukan mencelupkan. Ya. Bagaimana caranya? Ini kan mensucikan pakaian yang terkena najis menggunakan mesin cuci, ini kan? Bagaimana caranya? Ya, ini kalau kita berbicara dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya. Karena tadi itu ada istilahnya 2 kullah itu kan, dan sebagaimana kita sampaikan tadi, maka caranya adalah untuk menghindari itu, caranya adalah masukkan pakaian. Ini kalau pakaiannya najis loh ya Pak ya. Kalau nggak najis yo ini nggak kena sini, kan? Tapi insya Allah pakaian kita apa najis? Kan cuma keringat tuh biasanya, kan? Tapi kalau bercampur dengan popok anak kita dan sebagainya itu kan najis nanti, kan? Ya. Tapi kalau pakaiannya cuma kotor dan sebagainya, ya ini tidak masuk, kan? Maka ikhwan sekalian, caranya adalah masukkan pakaian ke mesin cuci itu tanpa sabun, ya. Masukkan pakaian ke mesin cuci tanpa sabun, ya. Kemudian setelah itu air dituangkan ke mesin cuci hingga merata ke seluruh pakaian. Kalau sekarang kan ada istilahnya kan mesin cuci otomatis kan, tidak perlu kita tuangkan, nanti kan yang ngalir sendiri, gitu kan? Ini kan kalau manual, gitu kan? Kalau manual kan kita tuangkan, kalau nggak manual kan ya kan tinggal mesin cuci dihidupkan sekali kan ya langsung berjalan terus, begitu kan? Ya. Maka caranya adalah masukkan pakaian ke mesin cuci itu, ya itu tanpa ada sabunnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu ketika sudah masuk ya pakaian, air kan mengalir itu dari keran itu kan, mengalir ya. Tadi kan tanpa sabun ya. Maka biarkan dia menggilingnya tadi itu merata ke seluruh pakaian. Kemudian setelah rata, setelah digiling itu kan biasanya, maka ganti air apabila terlihat ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan yang mencolok, kata para ulama, tidak usah diganti. Ya kan? Tidak usah diganti. Kalau tadi kan mesin otomatis kan akan keluar sendiri kan, kemudian nanti akan mengisi air baru. Nah, setelah air itu dikeluarkan, dibersihkan, gitu kan, maka bersihkanlah pakaian seperti biasa
setelah itu kita boleh naruh sabun di situ. Berarti kan air yang berikutnya, ya kan? Air masuk itu kan, ya kan kalau air mesin otomatis itu kan 2 kali gitu, ya. Air pertama itu kan giling sabun, giling itu, kemudian dikeluarkan, gitu kan? Kemudian terkeluar nanti kan mengisi air lagi, gitu kan? Lah, ketika di air yang kedua, lah sebelum air yang kedua itu ya di situ kita masukkan sabun. Ya, di situ kita masukkan sabun karena saat itu bukan lagi kita mensucikan pakaian dari najis. Kalau putaran yang kedua itu, ya akan tetapi kita hanya membersihkan pakaian dari kotoran saja. Itu kata para ulama. Jadi sekali lagi tidak boleh ya kita ya memasukkan ke mesin cuci baju plus langsung sabunnya diakhirkan dia kena pada air yang kedua. Jadi begitu. Itu najis airnya, cara mensucikannya. Lanjut nopo isya dulu nggih. Kita isya dulu, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit karena tinggal satu pembahasan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang kedua, ya, mutawassithah yang kedua, najis mutawassithah yang kedua itu adalah hukmiyah. Hukmiyah itu adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya. Ya, maknanya berarti sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, namun secara hukum itu masih dihukumi najis. Itu namanya hukumnya. Kalau ainiyah tadi nampak ada wujudnya, kelihatan, tercium dan bisa dirasa, itu kalau ainiyah. Tapi kalau hukmiyah itu wujudnya sudah tidak ada. Ya, sudah hilang, tapi dia masih dihukumi tetap najis. Ya, katakanlah terkena kencing gitu kan, terkena kencing di situ, tapi sudah tidak ada baunya, dengan sudah tidak ada rasanya kan, gitu kan, sudah tidak ada wujudnya, tapi dia tetap masih najis. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu adalah dengan mengalirkan air di atasnya. Ya. Maksudnya mengalirkan air di atas tempat yang terkena najis hukmiyah itu sebanyak 1 kali saja, meski tanpa disengaja mengalirkan air, tapi di situ ada air, maka itu juga dianggap suci. Contohnya apa? Contohnya kena air hujan, kan tanpa disengaja kan? Ya, ada karpet, ya sudah hilang bau rasanya, tapi di situ ada najisnya, gitu kan? Kemudian kena hujan, begitu kan? Maka dia begitu cara artinya dia sudah dianggap suci dan bersih. Itu najis mutawassithah yang kedua, yaitu hukmiyah.